Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Meutia dari kelas 2021B dengan NIM terakhir 016 dari jurusan Teknik Informatika, Prodi 1 Sistem Informasi, Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Higgs Ratio Next atau yang disingkat dengan HRS. Pada materi kali ini, saya akan membahas tentang yang pertama yaitu pengertian HRS, yang kedua yaitu sifat HRS, yang ketiga kelebihan dan kelemahan HRS, yang keempat tabel proses HRS, yang kelima yaitu implementasi HRS dalam kehidupan. Pengertian HRS. Higgs Ratio Next atau HRS adalah strategi penjadwalan dengan prioritas proses, tidak hanya merupakan fungsi waktu layanan, tetapi jumlah waktu tunggu proses. Begitu proses mendapat jatah pemproses berjalan sampai selesai. Dikembangkan oleh Prince Hansen untuk memperbaiki kelemahan algoritma SJF non-preemptive. Rumus prioritas dinamis dari HRS yaitu prioritas sama dengan waiting time ditambah burst time dibagi burst time. Sifat HRS. Algoritma penjadwalan CPU ini mempunyai dua sifat yaitu yang pertama non-preemptive. Jika ada proses CPU telah dialokasikan untuk sebuah proses, maka tidak dapat diberhentikan sampai proses tersebut selesai. Yang kedua yaitu prioritas dinamis, merupakan mekanisme menanggapi perubahan lingkungan sistem beroperasi. Prioritas awal yang diberikan ke proses mungkin hanya berumus pendek disesuaikan ke nilai yang lebih tepat sesuai dengan lingkungan. Kelebihan dan kelemahan dari HRS. Yang pertama yaitu kelebihan. Respon time-nya cepat. Yang kedua yaitu tidak terjadi starvation, karena proses yang memiliki proses dinamis. Yang ketiga yaitu setiap proses akan mendapatkan layanan yang seimbang. Kelemahan dari HRS sendiri yaitu terjadi overhead akibat scheduler harus mengetahui atau memperkirakan service time proses yang akan dieksekusi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tabel proses dari HRS. Tabel proses merupakan alur dari proses HRS sendiri. Pada tabel ini terdapat kolom proses, tiba, lama, mulai, rampung, dan lama tanggap. Proses 1, tiba 5, lamanya 10. Proses 2, tiba 2, lamanya 8. Proses 3, tibanya 0, lamanya 5. Proses 4, tibanya 3, lamanya 2. Tabel proses ini diurutkan berdasarkan waktu tiba atau arrival yang terkecil. Menjadi proses 3 menjadi nomor 1, proses 3 tibanya 0, lamanya 5. Proses 2 tibanya 2, lamanya 8. Proses 4 tiba 3, lama 2. Proses 1 tiba 5, lama 10. Pada tempat pertama ditempati oleh P3 yang memiliki waktu tiba 0. Selanjutnya alur proses P3. Mengapa pertama dihitung proses 3? Karena memiliki waktu tiba 0. Proses 3 memiliki lama 5 dan mulai 0 karena memiliki waktu pertama. Kemudian rampung yang diperoleh dari mulai ditambah lama, yaitu 0 ditambah 5, hasilnya 5. Kemudian lama tanggap diperoleh dari waktu rampung dikurangi waktu tiba. 5 dikurangi 3, maka hasilnya 5. Proses 3 setelah
telah selesai dieksekusi. Selanjutnya, kita akan menghitung alur proses P4. Sebelumnya, kita akan menghitung rasionan penaltinya terlebih dahulu. Setelah diketahui proses 3, kita akan menghitung proses 2, proses 4, dan proses 1. Proses 2 waktu sia-sia diperoleh dari rampung dikurangi 3, yaitu 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Kemudian kita menghitung rasionan penalti yang dihasilkan dari rumus prioritas sama dengan waiting time ditambah burst time dibagi burst time. Maka rasionan penalti dari proses 2 3 yang diperoleh dari waktu tiba ditambah 8 lama dibagi 8 lama sama dengan 1,75. Kemudian kita menghitung proses P4, waktu sia-sianya 5 diperoleh dari rampung, kemudian 3 dari tiba, maka hasilnya 2. Kemudian kita menghitung rasionan penalti dari rumus waiting time ditambah burst time dibagi burst time, yaitu 2 dari tiba ditambah 2 dari lama dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian kita menghitung proses 1. Waktu sia-sianya 5 diperoleh dari rampung, kemudian dikurangi 5 diperoleh dari tiba sama dengan 0. Kemudian kita menghitung rasionan penalti dari proses 1 yang diperoleh dari rumus tadi, 0 ditambah 10 dibagi 10 sama dengan 1. Maka setelah kita dihitung proses rasionan penalti tertinggi terdapat pada proses kedua. Ada pada proses pertama, ada pada proses 4. Maka kita menghitung proses 4, yaitu tibanya 3, lamanya 2, mulainya 5, diperoleh dari lama tanggap dari proses 3, kemudian rampung 7, diperoleh dari lama ditambah mulai, yaitu 2 tambah 5 sama dengan 7, kemudian lama tanggap 4 diperoleh dari rampung dikurangi tiba, yaitu 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Kemudian ini alur proses P4 tadi, kemudian kita akan menghitung alur proses P2. Alur proses 2 menghitung proses 2 dan proses 1. Waktu sia-sia proses 2 7 diperoleh dari rampung dikurangi lama sama dengan 5. Kemudian rasionan penaltinya 5 ditambah 8 dibagi 8 sama dengan 1,625. Proses 1, waktu sia-sianya 7 diperoleh dari rampung, kemudian dikurangi 5 dari tiba sama dengan 2. Rasionan penaltinya 2 diperoleh dari waktu sia-sia ditambah 10 lama dibagi 10 lama sama dengan 1,2. Dari perhitungan rasionan penalti disimpulkan nilai yang tertinggi yaitu proses 2, maka kita akan menghitung dari proses 2, rampungnya 15 diperoleh dari 8 tambah 7, kemudian lama tanggap 13 diperoleh dari 15 dikurangi 2 sama dengan 13. Alur proses 2 seperti berikut. Kemudian kita menghitung alur proses 1 sama dengan alur proses sebelum-sebelumnya. Alur proses 1 maka alur proses 1 menghasilkan proses
1 tibanya 5, lamanya 10, mulai 15, rampungnya 25, dan lama tanggapnya 24. Hasil yang diperoleh dari perhitungan proses menggunakan HRS tadi disimpulkan, yaitu proses P3, tibanya 0, lamanya 5, mulainya 0, rampungnya 5, dan lama tanggapnya 5. Proses 2, tibanya 2, lamanya 8, mulainya 7, rampungnya 15, lama tanggapnya 13. Proses 4, tibanya 3, lamanya 2, mulainya 5, rampungnya 7, lama tanggapnya 4. Kemudian proses 1, tibanya 5, lamanya 10, mulainya 15, rampung 25, dan lama tanggap 24. Selanjutnya, kita menjelaskan tentang implementasi HRS dalam kehidupan. Kita mengambil dari kesehatan, yaitu seperti data berikut: alur tabel yang belum terjadwal, paling atas, alur tabel secara konsep diperoleh diurutkan dari waktu, kemudian alur tabel sebenarnya dihitung dari rasional. Penaltinya, yang pertama yaitu alur tabel yang belum terjadwal, proses cek kesehatan tibanya 4, lamanya 10. Proses penanganan korban kecelakaan tibanya 3, lamanya 8. Kemudian proses donor darah tibanya 3, lamanya 8. Kemudian proses donor darah tibanya 0, lamanya 5. Kemudian proses orang tes DNA tibanya 6, lamanya 2. Setelah diurutkan waktu tibanya, maka diperoleh tabel donor darah tibanya 0, lamanya 5. Kemudian penanganan korban kecelakaan tibanya 3, lamanya 8. Kemudian proses cek kesehatan tibanya 4, lamanya 10. Kemudian proses orang tes DNA tibanya 6, lamanya 2. Selanjutnya, alur tabel yang telah dihitung rasian penaltinya. Maka akan dihasilkan tabel berikut. Yang pertama yaitu donor darah, tibanya 0, lamanya 5. Kemudian penanganan korban kecelakaan, tibanya 3, lamanya 8. Selanjutnya orang tes DNA, tibanya 6, lamanya 2. Kemudian proses cek kesehatan, tibanya 4, lamanya 10.